Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm sayyidil ayyam yaumul jum'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali yang berbahagia ini kita bertemu kembali, bisa saling bertegur sapa, bertatap muka, bersilaturahim, menjalin ikatan tali persaudaraan yang tiada henti. Dan yang paling penting, hari ini kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Dan itu semua tak akan pernah bisa terjadi kalau bukan karena rezeki dari Allah Rabbi. Bahkan seekor nyamuk pun tak akan bisa mati kalau bukan atas izin Allah. Dan hari ini kita masih dapat hidup, masih dapat bernafas, itu juga karena masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebaran telah berlalu. Hari ini kita memasuki yang namanya bulan Syawal. Dan di bulan Syawal ini kita bisa melihat kembali yang telah terjadi ketika lebaran. Ada orang yang kemudian pulang kampung, yang pergi jauh merantau sampai ke luar kota, tapi kemudian mudik pulang ke kampungnya, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua. Atau bahkan hari ini kita yang sudah pulang kampung dan telah kembali ke kampung kita. Pertanyaannya, mengapa kita mau pulang kampung? Dan mengapa kita bisa pulang kampung? Kita mau pulang kampung karena di kampung ada orang yang mau kita jumpai. Apakah itu keluarga, apakah itu orang tua, apakah itu saudara, sanak famili dan sebagainya. Dan kenapa kita bisa? Tentu karena kita mampu. Tentu karena kita merasa bekal kita sudah cukup. Karena kita sudah mengumpulkan uang. Karena kita ada sudah uang THR, uang lebaran. Tapi ternyata di luar sana banyak juga orang yang gak bisa pulang kampung, bertahan di kampungnya, bertahan di perantauan, tak bisa pulang kampung. Kenapa? Karena bekal belum cukup. Karena tidak ada uang. Mau pulang ke kampungnya malu. Mau pulang ke kampungnya takut gak sampai tengah jalan, berhenti, kehabisan uang. Dari sini bisa kita ambil pelajaran jamaah sekalian. Mari kita kutip sedikit kisah untuk mensinkronkan, untuk mengkaitkan dengan yang kita bahas ini. Kita ambil dalam kitab Sirah Nabawi. Ada seorang nelayan, seorang nahkoda kapal yang biasa berlayar di laut. Dan kemudian ada yang menumpang. Untuk mencapai tujuannya, dia harus menyeberangi laut. Ketika itu terjadi hendak menyeberangi
laut yang menyampaikan mereka ke kota Baghdad. Beberapa mahasiswa, ada satu mahasiswa yang ahli dalam bidang hukum, satu mahasiswa yang ahli dalam bidang ekonomi, satu mahasiswa yang ahli dalam bidang-bidang yang lainnya. Mereka lengkap dan ingin berpergian ke kota Baghdad, tapi harus melewati kapal. Kita sebut saja kapal feri misalnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah berada dalam kapal, si nahkoda sebagai orang yang tua bertanya kepada mereka karena lantas rasa senang dan gembiranya melihat pemuda-pemuda cerdik pandai, pemuda-pemuda yang sudah berprestasi. Mereka bertanya, mereka ditanya oleh nahkoda ini, "Wahai adik-adik mahasiswa, ilmu apakah yang sudah kalian pelajari?" Satu mahasiswa menjawab, "Saya telah mempelajari matematika, Pak." "Mantap, luar biasa." "Saya telah mempelajari ilmu kimia, Pak." Kemudian ada juga yang menjawab, "Saya telah mempelajari ilmu biologi, Pak." "Mantap." Hingga suatu waktu mereka berada di tengah laut, terjadilah ombak, terjadilah goncangan di dalam kapal feri mereka. Air pasang, kemudian angin kencang, turun air hujan, terjadi goncangan yang hebat di dalam kapal, sehingga semua yang berada dalam kapal itu ketakutan, sehingga semua yang ada dalam kapal itu bingung mau ngapain. Di tengah ketakutan mereka, di tengah kebingungan mereka, kemudian bapak ini berkata kepada para mahasiswa yang cerdik pandai, "Wahai adik-adik mahasiswa, berapa lama kalian kuliah? Berapa lama kalian belajar? Apakah tidak ada hari ini ilmu yang kalian telah pelajari yang dapat menyelamatkan kita hari ini dari goncangan kapal yang hebat ini?" Kemudian mahasiswanya tersebut menjawab, "Tidak pernah kami satupun di antara kami, Pak, belajar tentang ilmu yang dapat menyelamatkan kita pada bencana kali ini." Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu satu-satunya ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada bencana adalah agama Islam. Itu makanya dalam Al-Quran Allah perjelas, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ucapan yang sering sekali kita lantunkan ketika bertemu dengan sesama muslim, ucapan salam, "Assalamualaikum." Apa artinya? Itulah ucapan doa, semoga kamu selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak bisa pulang kampung karena keadaan yang belum mumpuni, karena keadaan yang kurangnya ekonomi, mereka belum cukup bekal. Tetapi mereka yang sudah cukup bekal, mereka akan mudik pulang kampung. Kampung kita sejatinya adalah kampung akhirat. Itu makanya kita berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Berikan kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya sanggup dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka ia akan masuk surga. Maka ilmu yang paling penting adalah ilmu ketika menghadapi saat kepulangan kita. Maka dari hari ini, dari saat ini, kita bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga saat ajal tiba, saat waktunya telah tiba, saat kematian itu datang menghampiri, kita tidak lagi takut untuk pulang kepada Allah, karena
kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Maka ayat yang tadi khatib bacakan dalam surah Al-Hasr ayat 17 dan 18, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah dan bacalah dan pahamilah dan analisislah dan mengertilah, kata Allah, nafsun ma qaddamat, nafsun yang bernyawa, setiap diri, setiap yang memiliki nafsu, nafsun ma qaddamat, qaddamat, qadim, apa-apa yang telah terdahulu, qadim yang telah terlewati, qadim yang telah berlalu. Untuk apa kita harus membaca kejadian yang sudah terjadi? Lighad, untuk hari esok. Inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk membuat perencanaan. Yang namanya musibah, yang namanya bencana, ketika telah tiba tidak akan bisa kita hindari. Yang namanya naas, kalau sudah waktunya tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya dengan adanya perencanaan, dengan adanya persiapan, setidaknya bisa meminimalisir efek dari bencana itu. Kita pergi ke Kuala Simpang mengendarai sepeda motor, kalau tidak ada persiapan terjadi kecelakaan, efeknya lebih mengerikan. Tapi ketika kita sudah pakai helm, kita sudah pakai sepatu, kita sudah pakai jaket, andai kata kecelakaan pun efeknya tidak separah dibandingkan tidak memakainya semua. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini, Syawal berasal dari kata syala, hurufnya huruf shin, syala, setimbangan seakar dengan kata irtafa'a, yang diartikan adalah menaik, yang diartikan sebagai peningkat atau meninggi atau meningkatkan. Maka di bulan Syawal ini harapannya ibadah kita pun juga semakin meningkat. Yang mungkin di bulan puasa dulu kita sering berpuasa, di bulan Syawal ini silahkan ada puasa 6 hari namanya. Yang mungkin di bulan puasa dulu kita sering baca Al-Quran, tilawah Quran, di bulan Syawal ini silahkan baca Al-Quran. Di bulan puasa kita sering bersedekah, di bulan Syawal ini tak ada salahnya kita banyak bersedekah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ini adalah tahun terakhir kita bisa merasakan Ramadan. Tahun depan ketika Ramadan kembali, belum tentu saat Ramadan kembali kita masih bisa merasakan Ramadan tersebut. Ini saya dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في مسجد الأقصى يا الله
Allahumma ansur juyusal muslimin fi ayyil makan, khassan fi biladina hada Indonesia, khassan fi qaryatina hada Aceh Tamiang, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana bi barakati hadal yaum sayyidil ayyam yaumul jum'ah mubarakan katsiran birahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah